selamat pagi para penonton YouTube Romo Komang. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu sehat dan dapat terhindar dari virus corona dan selalu dapat menjaga protokol kesehatan dengan baik. Perkenalkan, nama saya Bernardus Made Valentino. Saya adalah seorang lulusan Seminari Tuke pada tahun 2021 ini. Pada kesempatan hari ini, saya diminta oleh Romo Komang untuk menceritakan kesan dan pesan saya selama saya hidup di seminari ini. Selamat sore sebelumnya. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Franciscus Gideniko Figranata atau yang biasa disapa Niko. Jadi alasan saya membuat video ini adalah karena kemarin saya dimintai tolong oleh Romo Komang untuk menceritakan sedikit keluh kesah saya selama berada di seminari. Kesan pertama saya ketika memulai hidup di seminari Menengah Roh Kudus Tuke adalah yang pertama itu kaget, yang kedua sedih, yang ketiga bagi saya sangat menantang. Awal ketertarikan saya masuk seminari berawal pada saat saya berada di bangku kelas 4 SD. Waktu itu ada salah satu romo misionaris yang datang berkunjung ke sekolah saya untuk menceritakan pengalamannya, menceritakan bagaimana dia itu menjadi seorang imam. Kaget karena ini adalah kali pertama saya untuk hidup jauh dari orang tua saya. Sedih karena saya harus meninggalkan zona nyaman saya selama ini. Ketiga, tertantang karena kehidupan di seminari adalah suatu tantangan baru bagi saya. Seminari awalnya saya kenalnya itu dari kakak sepupu saya. Jadi dia juga adalah alumni sana sebelumnya, sehingga dia mengajak saya untuk masuk ke sana juga. Nah, jadi awal masuk seminari itu mungkin merasa bagi saya itu adalah titik terberat saya. Yang pada demikian karena dulunya saya adalah orang yang tanda kutip manja, apa-apa harus dituruti, apa-apa harus dikasih. Jadi saya tuh di sana tuh merasa seperti tidak ada orang tua, tidak ada yang mau mendengarkan saya, tidak ada yang mau mengikuti perintah saya. Jadi seperti itulah anak-anak manja pada umumnya kan. Ya, jadi di sana itu saya merasa dibentuk. Awal itu saya merasa dibentuk, saya harus taat pada aturan yang ada di seminari itu. Jadi bagaimanapun itu, meskipun berat rasanya, tapi seolah-olah di sana tuh merasa ringan gitu loh. Jadi kan di sana saat sana saya memiliki banyak teman. Awalnya memang saya merasa tertutup untuk diri, siapa sih dia, baru kenal juga ngapain deket-deket kan gitu. Awal-awal punya teman baru gitu rasanya seperti, apalagi sudah langsung banyak tuh temannya. Kalau 1, 2 ya masih bisa lah untuk berkenalan. Kan langsung tiba-tiba ada kelas, teman kelas saya ada 30 waktu itu. Jadi sangat merasa canggung gitu awalnya, anak baru masuk langsung ingin bergaul dengan kakak kelas kan. Nah gitu. Jadi Contohnya seperti bangun pagi, itu adalah suatu tantangan yang sangat besar bagi saya karena selama ini saya bangun di rumah, bangunnya jam 6:30 atau jam 6, tapi di seminari saya ditantang untuk bangun jam 4:30 pagi setiap harinya. Tapi seiring berjalannya waktu, semua tantangan dan kesedihan dapat saya lalui dengan baik melalui bantuan tentunya Tuhan Yesus, para pembina yang ada di seminari, dan teman-teman kelas saya. Itu beban-beban saya tuh merasa lebih ringan. Mengapa demikian? Karena di sana saya memiliki banyak teman untuk bercerita. Jadi saya tuh di seminari itu menghabiskan waktu selama 6 tahun. 6 tahun kelas dari awal masuk tahun 2015 masuk SMP kelas 1 hingga tamat pada tahun ini. Karena di seminari pula saya memiliki kepribadian yang berbeda, kepribadian yang lebih ramah, kepribadian yang lebih terbuka, kepribadian yang lebih berani tampil di depan umum. Semua kesedihan dan tantangan yang saya jalani dapat pelan-pelan saya ubah menjadi suatu kebahagiaan. Di seminari juga tentunya saya pernah mengalami jatuh bangun. Contohnya ketika saya berada di kelas 2 SMA, saat itu saya benar-benar kehilangan
motivasi saya untuk menjadi seorang seminaris. Pada saat itu kebosanan sangat-sangat melanda kehidupan saya. Saya merasa jenuh menjalani hidup yang ada di seminari. Tetapi saya tidak tinggal diam karena saya merasa bahwa hidup di seminari adalah suatu panggilan bagi saya dan saya tidak boleh langsung menyerah saja. Saya memohon doa kepada Tuhan. Saya mohon kepada Dia agar memberikan saya suatu bantuan, dan bantuan ini saya temukan dalam salah satu perkataannya Romo Komang, di mana dia mengatakan bahwa suatu kebosanan itu adalah suatu hal yang wajar terjadi dalam kehidupan di seminari. Yang tidak wajar adalah ketika kita mengalami kebosanan dan kita tidak mengubah kebosanan itu menjadi suatu hal yang menyenangkan. Jadi pada saat itu saya berpikir bahwa kebosanan ini harus saya hilangkan dengan mencari suatu kegiatan baru yang dapat menyegarkan kembali panggilan saya. Namun setelah saya tamat dari Seminari Duke, saya memiliki banyak betul-betul memiliki banyak kelebihan, terutama dalam hal intelektual, dalam hal doa, dan dalam hal belajar, dan memiliki pola hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Dan untungnya pada saat itu ketika saya kelas 2 SMA, saya terpilih untuk menjadi anggota kepengurusan seminari. Pada saat itu saya menjabat menjadi ketua umum 2, dan melalui jabatan itu saya memperoleh banyak kegiatan baru sehingga saya tidak merasa bosan lagi. Dan hal ini menjadi suatu kesan yang sangat berharga bagi kehidupan saya di seminari, hingga akhirnya saya dapat lulus di seminari dengan tepat waktu. Harus bangun, jam segini harus doa, jam segini harus belajar, jam segini harus bermain, seperti itu. Jadi di sana saya betul-betul dituntut untuk menjadi pribadi yang taat akan aturan. Seiring berjalannya waktu, saya memiliki pemikiran yang lebih dewasa. Jadi saya memiliki pikiran bahwa tidak mungkin seorang memarahi saya atau menegur saya itu karena saya tidak melakukan kesalahan. Pasti saya melakukan kesalahan. Jadi para pembina itu ingin saya menjadi lebih baik lagi gitu. Bukan maksud teguran itu bukan maksud untuk bukan karena mereka benci dengan saya, pembina, para teman-teman atau pembina benci dengan saya, namun mereka justru memperhatikan saya dan ingin saya menjadi yang lebih baik lagi. Sekian, itu adalah kesan-kesan saya selama hidup saya di seminari. Jadi pesan-pesan saya untuk adik-adik kelas yang masih menjalankan kehidupan di sana, semoga kalian selalu semangat dan jaga panggilan kalian sebaik mungkin. Jika kalian mengalami kebosanan, ubahlah kebosanan itu dengan mencari suatu kegiatan yang baru seperti belajar, bermain musik, olahraga, dan sebagainya. Dan pesan-pesan saya bagi para pembina, jangan pernah lelah untuk mendidik para seminaris menjadi seminaris yang lebih baik lagi, memiliki kepribadian yang lebih baik, sehingga nantinya dapat menjadi penerus gereja. Nah, kurang lebih seperti itulah pengalaman saya di seminari. Yang lainnya mohon maaf saya tidak bisa menceritakannya satu-satu, jadi saya menceritakan saya garis besar saja. Jadi terkhusus buat adik-adik yang mau masuk seminari, yang baru masuk seminari. Jadi pesan saya adalah nikmatilah hidup di sana. Nikmatilah, jangan anggap hidup di sana itu sebagai beban. Anggap saja itu sebagai suatu proses untuk menjadi pribadi yang lebih baik untuk masa-masa kedepannya. Jadi bagi adik-adik yang sekarang merasa bosan, yang merasa sedih, yang merasa kurang memiliki kekurangan, ceritakanlah itu kepada teman-teman atau para pembina, para father, para romo, para suster, sebab mereka pasti akan memberikan jalan dan solusi yang terbaik untuk kalian. Merasa memiliki masalah, jangan memutuskan langsung untuk ini tempat yang tidak bagus, saya akan keluar. Jangan memutuskan seperti itu dulu. Jalani dulu proses itu memang ada, proses itu memang lama, tapi pasti proses itu akan membuahkan hasil. Terutama
bagi yang akan melanjutkan untuk ke seminari tinggi atau ke perguruan tinggi seperti itu. Nah, jadi ingat itu adik-adik pesan dari saya. Jadi saya sudah 6 tahun berada di seminari. Jadi sekarang status saya sebagai alumni hanya bisa memberikan semangat bagi kalian. Jagalah seminari itu, jagalah pokoknya, banggakanlah seminari itu agar seminari Menengah Roh Kudus Tuke dapat menjadi tempat pembinaan terkhusus calon imam dan orang-orang jika tidak melanjutkan jadi imam ya jadi orang awam yang lebih baik. Ya intinya menjadi seorang yang lebih baik dari sebelumnya. Dan saya juga mohon doanya bagi saya sendiri yang akan melanjutkan pendidikan saya ke kongregasi SPD. Semoga saya dapat menjalankan panggilan saya ini dengan baik dan dapat menjadi panutan nantinya bagi adik-adik saya yang masih di seminari. Dan yang terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada yang pertama tentunya Tuhan Yesus Kristus yang telah menyertai perjalanan panggilan saya selama 4 tahun ini, dan tentunya kehidupan saya selanjutnya. Dan juga saya berterima kasih kepada para pembina yang telah mendidik saya selama 4 tahun ini, membentuk saya menjadi seorang seminaris yang baik. Selanjutnya saya juga berterima kasih kepada orang tua saya yang telah membiayai kehidupan saya di seminari ini selama ini, dan juga bagi teman-teman saya yang telah menemani kehidupan saya di seminari selama 4 tahun. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih, dan jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Di sekian dari saya, semoga apa yang saya berikan, yang saya ceritakan ini bermanfaat bagi kalian semua. Ya, terkhusus yang menonton ini, ya intinya selalu semangat dan percaya kepada Tuhan. Sekian dan terima kasih.